Bab 558 Kamu bisa memanggilku Phil. Saat dia mengatakan itu, petugas itu melambai pada rekan-rekannya dan menyuruh mereka memindahkan paku keluar. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Petugas itu berkata, sama-sama, Lu, detektif. Hanya ini yang harus kita lakukan. Diam-diam melihat pemandangan ini, Weyland merasa aneh. Perwira ini dan detektif itu tidak berada dalam rantai komando yang sama, tetapi mengapa mereka begitu sopan, jika tidak hormat, terhadap Luke? Apa yang tidak Weyland ketahui adalah bahwa petugas itu telah berada di pos pemeriksaan keamanan di lobi sebelumnya, dan telah menyaksikan secara pribadi betapa beraninya Luke bertarung dan bagaimana dia menyelamatkannya serta banyak orang lain dengan mengambil 2 kantong bahan peledak. Jadi, petugas itu secara alami sangat ramah terhadap Luke. Tetapi karena para ekstremis terlibat, sebuah pemberitahuan rahasia telah dikeluarkan di dalam departemen kepolisian. Petugas itu tidak memanggil Luke dengan namanya karena dia tidak ingin membuat Luke mendapat masalah. Mobil melaju perlahan ke depan. Akhirnya, Luke menunjukkan lencananya lagi dan mengantar mereka melewati penghalang polisi di sekelilingnya. Dia melambai pada kedua lelaki tua itu dan berkata, "Tuan-tuan, saya memiliki tugas lain untuk dikerjakan. Ini sejauh yang aku bisa mengantarmu. Sampai jumpa." Takagi membungkuk. Terima kasih banyak, Detektif Luke. Weyland nyaris tidak bergerak tetapi hanya mengangguk. Luke mengangguk sambil tersenyum dan kembali ke taman. Setelah mobil dinyalakan, Weyland melihat Luke mengenakan topeng wajahnya lagi dan berjalan kembali melewati blokade, dan ketidakbahagiaannya hilang, itu menunjukkan bahwa Luke tidak memakai topeng karena bau di Weyland. Weyland akhirnya bertanya, siapa dia? Kenapa dia bisa membawa kita keluar dengan begitu mudah? Dia baru saja menarik beberapa tali, tetapi yang diberitahukan kepadanya hanyalah bahwa dia harus memberi pernyataan kepada polisi jika dia ingin pergi. Secara alami, Weyland mengerti bahwa karena perusahaannya terlibat dalam serangan itu, dia seharusnya tidak bisa pergi dengan mudah. Senyum menghiasi wajah serius Takagi saat dia mengingat masa lalu. Dia hanya detektif kecil. Rumor mengatakan bahwa dia didukung oleh seorang jagoan di LAPD, tapi itu tidak terdengar sangat mungkin. Weyland bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa polisi membiarkannya lewat. Selanjutnya, mereka dibiarkan lewat begitu petugas melihat wajah Luke. Takagi merenung sejenak, tetapi pada akhirnya tidak secara langsung mengungkapkan eksploitasi Luke di masa lalu. Pekerjaan Luke dan penjahat yang dia tangani terlalu berbahaya. Takagi hanya berkata, dia benar-benar profesional yang paling baik dalam menangani insiden kekerasan. Weyland bertanya, SWAT. Takagi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, tapi saya jamin dia pasti salah satu perwira paling profesional dan efektif di seluruh Los Angeles, termasuk SWAT dan bahkan FBI dan DEA. Setidaknya, Takagi belum pernah mendengar ada agen dari departemen ini yang bisa melawan 50 musuh dan muncul tanpa cedera. Weyland menatapnya dengan heran, dia itu. Bagus. Takagi mengangguk tegas. Tidak seperti orang asing acak seperti Weyland, Takagi memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Luke. Melalui sumbernya sendiri, dia juga mendapat gambaran kasar tentang apa yang terjadi di Stark Industrial Park sebelumnya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui peran apa yang dimainkan Luke dalam insiden itu. Petugas di tempat parkir bawah tanah memiliki ekspresi yang sama persis dengan Kapten SWAT selama perampokan Nakatomi Plaza. Namun, masih belum jelas apakah Weyland terlibat dalam serangan ekstremis itu, dan Takagi tidak akan memberitahunya terlalu banyak tentang Luke sampai pihak berwenang mengambil keputusan. Stark Industrial Park, di sisi lain, sekarang benar-benar kacau. Polisi dan keamanan Stark Industries telah mengunci taman dan mulai memeriksa para pengunjung. Semua orang di taman hanya bisa pergi setelah identitas mereka diverifikasi. Mereka harus memastikan bahwa para penjahat, yang bisa membunuh ratusan orang jika mereka memasang bom di tempat yang tepat, tidak memiliki kaki tangan lain yang bersembunyi di taman. Setelah melihat Takagi dan Weyland pergi, Luke kembali ke kamar mandi. 2 tong sampah tempat para penjahat mengambil senjata mereka masih ada di sana. Setelah menelepon, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Sebelumnya, dia terlalu sibuk bertarung dan berurusan dengan bom untuk mempertimbangkan 2 tempat sampah. Tapi sekarang setelah semuanya beres, dia menyadari bahwa 2 tempat sampah adalah sumber dari seluruh masalah. Tanpa senjata dan bom dari 2 tempat sampah, para penjahat tidak akan menjadi ancaman bagi gedung atau pengunjung. Membunuh seseorang dengan tangan kosong atau dengan pistol benar-benar berbeda, belum lagi penjaga keamanan dan petugas polisi di lobi semuanya bersenjata. Dan inilah pertanyaannya, mengapa Luke mendeteksi aroma yang familiar dari tempat sampah?
Fakta bahwa Luke memiliki kesan aroma itu adalah bukti bahwa itu dari seseorang yang penting, atau dia tidak akan mengingatnya. Tapi dia tidak bisa mengingat siapa orang itu, yang berarti dia tidak terlalu mengenal orang itu, mungkin dia baru saja menyimpan aroma di beberapa titik. Tidak mungkin baru-baru ini, karena kemampuannya untuk mengingat sesuatu telah ditingkatkan sejak kekuatan mentalnya meroket. Pada saat itu, Luke mengesampingkan semua orang yang meninggalkan kesan padanya tetapi memiliki status dan kemampuan biasa. Siapapun yang bisa menyelundupkan banyak senjata dan bahan peledak ke gedung utama di Stark Industrial Park bukanlah orang biasa. Segera, Luke mengingat seseorang dari beberapa bulan terakhir yang aromanya cocok dengan yang ada di tempat sampah. Dia, Lukas mengerutkan kening. Luke, Tony dan pria itu tiba-tiba muncul di lokasi yang sama pada waktu yang sama sekali lagi. Namun, kembali ke Aurora Hotel di Las Vegas waktu itu, monster berkulit merah itu telah dihancurkan oleh wanita berkaki panjang yang sangat menakutkan itu. Mengapa pria ini berani datang ke Los Angeles dan menyerang Tony Stark lagi? Lukas bingung. Jika pria itu ingin membalas dendam, dia harus mengejar wanita berkaki panjang itu, kan? Ketika dia memikirkan ini, Luke mengerti, hanya seseorang yang ingin mati yang berani mencari masalah dengan wanita berkaki panjang itu. Luke sekarang jauh lebih kuat daripada dia selama perjalanan Las Vegas itu, tetapi dia masih tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan wanita berkaki panjang itu. Sama seperti itu, Luke menghabiskan setengah jam di lorong sendirian. Tidak ada orang lain yang masuk. Semua orang di dalam gedung telah pergi, bahkan para petugas polisi. Selain Luke, petugas polisi bersiaga di luar gedung dan di lokasi-lokasi utama. Meskipun Luke yakin bahwa para penjahat telah mengambil 2 kantong bom hanya dari 2 tempat sampah ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada barang berbahaya lainnya yang diselundupkan ke dalam gedung. Tiba-tiba, Luke mendengar langkah kaki yang tidak tergesa-gesa. Itu 2 pria, dan Luke cukup akrab dengan salah satu rangkaian langkah kaki. Memutar kepalanya, Luke berdiri tegak dan menyapa mereka dengan senyuman. "Halo, Kapten Wells." Dan ini adalah... Saat dia melihat pria itu, keduanya menjadi bersemangat. Pria itu memandang Luke dengan senyum lebar dan mengulurkan tangannya. "Halo, Lukas. Kamu bisa memanggilku Phil." Luke berjabat tangan dengan Phil dan mengangguk. "Saya sudah memberitahu Kapten Wells detailnya. Pria yang kebal terhadap peluru ada di sana." Dia menunjuk dengan jarinya. Phil dan Wells mengalihkan pandangan mereka dan melihat mayat di lantai. Bab 559 menguji mutan dan kemampuan mereka. Phil berjalan mendekati mayat itu, dan Wells mundur sedikit di belakangnya. Luke memperhatikan ini dan memiliki dugaan. Setelah dia mendekati mayat itu, Phil mengeluarkan sebuah alat dan mengarahkannya ke tubuh itu. Dia memeriksa wajah tubuh sambil lalu dan mengangguk. Meskipun wajahnya sedikit berubah bentuk, ini seharusnya orang kita. Perangkat berbunyi bip dengan lampu merah. Phil menarik kembali perangkat itu dan membaca informasi di dalamnya. Benar saja, ini Chris McCoy, mantan atlet sepak bola dan mutan berjuluk Ironhide. Memutar kepalanya, dia memperhatikan bahwa Luke tidak terganggu seperti biasanya, dan dia tiba-tiba bertanya, "Ini bukan pertama kalinya kamu melihat orang seperti dia, kan?" "Maksudmu mutan?" Luke terdiam sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Wells sudah tahu banyak hal tentang Luke, jadi tidak perlu menyembunyikan kebenarannya. Perasaan Phil menjadi rumit saat dia berkata, "Orang-orang ini sangat bermasalah. Kecuali itu perlu, akan lebih baik untuk menghindari mereka dalam konfrontasi langsung mulai sekarang." Petik 2. Luke mengangguk, lalu menatap perangkat itu dengan rasa ingin tahu. "Apakah ini, untuk mendeteksi mutan?" Phil mengangguk. "Saya tidak begitu mengerti teorinya, tetapi itu bisa mengetahui apakah ada mutan dalam jarak 10 meter." Luke bertanya, "Bagaimana jika ada banyak orang?" Phil mengangkat perangkat dan mengarahkannya ke Wells di sebelahnya. "Ini dalam mode terarah saat ini." Lampu merah pada perangkat secara otomatis berubah menjadi hijau. Ketertarikan Luke terusik. "Apakah begitu? Bisakah kamu mengujiku?" Phil tercengang. "Bagaimana kamu bisa menjadi?" Dia tiba-tiba berhenti dan merenung sejenak sebelum dia mengangguk. "Kalau begitu mari kita uji." Dia mengangkat alat itu dan mengarahkannya ke Luke. Luke merasa itu aneh. Apa yang salah? Tidak ada reaksi. Phil menghela nafas dalam dan akhirnya menekan tombol startup. Perangkat akhirnya diaktifkan, dan indikator hijau menyala. Phil bingung. Kamu bukan mutan." Lukas tertawa. "Jika aku salah satunya, memiliki kekuatan super sepertinya tidak buruk." Phil memaksakan sebuah senyuman. "Tapi kebanyakan mutan, akan terlihat sangat berbeda setelah mereka bangun." Tentu saja, Luke tahu itu.
Dia hanya mengangguk. Lupakan saja kalau begitu. Aku lebih suka menjadi tampan. Saat mereka mengobrol, Phil memperhatikan bahwa Wells menatapnya dengan aneh. Dia tersenyum secara alami. Luke masih muda dan memiliki jalan panjang di depannya. Memberitahu dia sedikit lebih banyak akan membantunya lebih dewasa. Dia sedang berbicara dengan Wells. Wells langsung mendapatkannya. Beberapa bulan sebelumnya, dia telah menulis proposal agar Luke dianggap sebagai kandidat untuk timnya, tetapi markas besar dengan cepat menolak permintaannya dengan alasan bahwa usia Luke tidak cocok. Namun, akhir dari dokumen dari kantor pusat itu menambahkan bahwa mereka telah mencatat Luke. Wells telah kehilangan kata-kata saat itu. Markas besar telah melakukannya dengan jelas karena mereka ingin merekrut Luke sendiri dalam beberapa tahun dan merawatnya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Wells kecuali meneriakkan kata-kata kotor dalam hati tentang masalah ini. Pada akhirnya, Luke benar-benar terlalu muda. Dalam sistem mereka, pasukan tempur di lapangan sebagian besar adalah agen yang cakap berusia antara 25 dan 50 tahun. Agen yang lebih muda biasanya tidak cukup tenang atau berpengalaman, sedangkan agen yang lebih tua memiliki banyak pengalaman tetapi dapat dengan mudah lelah. Departemen operasi selalu kekurangan tangan. Wells diam-diam mengutuk ketika markas ingin memburu Luke, tetapi bisa menghargai maksudnya nanti. Juga, jika Luke bekerja untuk Wells, dia pasti akan terjebak sebagai agen reguler selama bertahun-tahun. Tetapi jika dia kembali setelah pelatihan di markas, akan ada banyak ruang baginya untuk menaiki tangga. Senioritas dan kualifikasi penting di setiap organisasi, termasuk organisasi rahasia seperti Wells. Setelah jeda kecil ini, Luke memberitahu Phil dan Wells apa yang sebenarnya terjadi. Secara alami, dia tidak mengungkapkan semua detailnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memperhatikan para penjahat karena dia merasa mereka lebih mirip tentara daripada karyawan perusahaan. Juga, cukup aneh bahwa mereka semua pergi ke kamar mandi pada saat yang bersamaan. Phil dan Wells kebanyakan diam selama penjelasannya, dan kadang-kadang mengajukan pertanyaan tentang para penjahat. Ketika dia berbicara tentang kematian Creech, Luke mengatakan bahwa dia menembak pria itu di dagu 5 kali berturut-turut sebelum dia akhirnya membunuhnya. Phil dan Wells bingung. Wells, sebagai orang yang lebih akrab dengan Luke, hanya bertanya, Ironhide seharusnya kebal terhadap peluru, kan? Luke dengan santai mengeluarkan pistol besar dari bawah ketiak kanannya. Ini adalah preferensi pribadi saya. Tentu saja, itu sudah terdaftar di departemen. Baik Phil dan Wells kehilangan kata-kata, karena kebanyakan orang tidak dapat menggunakan M500 dengan baik meskipun tampilannya sangat mengagumkan. Wells bertanya lagi, kamu memukul dagu Ironhide 5 kali berturut-turut dengan senjata ini. Luke terkekeh dan berjalan agak jauh dari tubuh Ironhide. Saat dia bergerak, dia mengangkat pistol dan menirukan tembakan. Segera, dia menyelesaikan replay pertarungan, dan Phil dan Wells mengerti bahwa dia telah menembak Ironhide dari dekat. 3 tembakan terakhir Luke, khususnya, dibuat tepat di atas Ironhide. Secara alami, itu jauh lebih menantang daripada yang mereka harapkan. Lucas mengangkat bahu. Sebenarnya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya setelah rahangnya dipukul pertama kali. Kulitnya mungkin anti peluru, tapi otaknya sepertinya tidak tahan guncangan. Phil dan Wells kehilangan kata-kata. Anda dapat menjatuhkan omong kosong *T. Ironhide adalah penjahat yang dicari oleh organisasi mereka. Dia pernah dengan mudah lolos dari penangkapan oleh 2 regu agen elit yang bekerja sama. Berapa banyak orang yang bisa menjamin bahwa mereka bisa menembak Ironhide di dagu dengan akurat sambil bergerak cepat? Tidak hanya kulit besi yang sangat kokoh, dia juga cepat dan kuat. Sebelum Gen X-nya terbangun, tingginya hanya 1,78 meter. Dia dulunya adalah quarterback sepak bola profesional, dan bukan hanya perisai daging yang tidak tahu trik apapun. Sayangnya, Ironhide sudah mati, dan Luke bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Itu adalah hak istimewa dari pemenang. Setelah Luke menceritakan apa yang terjadi pada Creech yang malang, Phil mengambil perangkat lain yang telah dia taruh di salah satu tempat sampah sebelumnya, dan menghela nafas pada indikator merah di atasnya. Kami dalam masalah. Melihat keingintahuan di mata Luke, Phil menjelaskan setelah beberapa saat ragu-ragu, kamu tahu bahwa mutan secara alami diberkahi dengan kemampuan yang tidak biasa. Beberapa dari mereka mematuhi aturan, tetapi beberapa menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan. Setelah jeda, dia melanjutkan, perangkat ini dapat mendeteksi sebagian besar jejak mutan menggunakan kemampuan mereka. Kedua tempat sampah ini dipindahkan ke gedung ini oleh seorang mutan menggunakan kemampuan khusus. Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya.
Itu sangat menjelaskan. Saya bertanya-tanya bagaimana kesalahan serius seperti itu bisa terjadi, meskipun ini bukan markas Stark Industries, keamanan di sini sangat ketat baru-baru ini. Phil mengangguk. Ada detektor serupa di berbagai area utama di seluruh gedung ini. Selama mereka mendeteksi tanda-tanda bahwa suatu kemampuan telah digunakan, mereka akan mengirimkan peringatan. Para mutan yang mengetahui hal ini tidak akan melakukan hal bodoh, tapi bagi mereka yang tidak. Bab 560 sebuah kata nasihat dan prospek cerah. Kalau begitu mereka harus berurusan denganmu, Luke menyelesaikan untuknya. Dia menatap detektor dan sekali lagi bertanya dengan rasa ingin tahu, jika beberapa mutan yang menggunakan kemampuan mereka, bagaimana Anda bisa tahu? Phil menunjuk nomor pada detektor. Angka di sini adalah 1, yang berarti hanya satu mutan yang menggunakan kemampuan mereka. Luke hanya bisa melihat tubuh Ironhide. Phil tersenyum. Kemampuan Creech adalah tipe peningkatan, dan tidak akan ditangkap oleh detektor ini. Itulah sebabnya kami biasanya harus menggunakan kedua perangkat secara bersamaan. Dia memberi isyarat kepada Wells, lalu berkata kepada Luke lagi, Kapten Wells akan mengurus semuanya di sini. Ayo keluar dulu. Tentu saja, Luke tidak keberatan. Jika dia tidak diberitahu untuk menjaga tubuh Ironhide dan tempat sampah sebagai bukti penting setelah dia memberitahu Wells tentang situasinya sebelumnya, dia tidak akan berlama-lama di sini sama sekali. Saat mereka berjalan berdampingan, Phil berubah serius. Luke, aku perlu memberimu nasihat. Anda masih muda, dan Anda tidak boleh gegabah ketika mengalami hal seperti ini. Anda memiliki keluarga dan teman-teman yang tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, kan? Luke bingung ketika dia melihat Phil. Ekspresi Phil lembut. Luke tahu bahwa ini bukan peringatan tidak langsung, tapi pengingat yang ramah. Tapi kami belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus Anda katakan kepada orang asing? Meskipun bingung, Luke tersenyum santai dan mengangguk. Mengerti. Aku akan mengingat itu. Luke tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi sekarang setelah Phil mengatakannya, dia memikirkan Robert dan Catherine. Dia harus meningkatkan keamanan untuk Robert dan Catherine. Namun, dia perlu mendiskusikannya dengan Robert terlebih dahulu, dan berharap pria pemarah itu tidak akan meneriakinya. Robert tidak akan meneriaki Luke karena mendapat masalah, sebaliknya, dia benar-benar akan mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk menghancurkan pasukan khusus seperti SAS, SWCC, DEVGRU, Ranger, CAG, dan Spetsnaz. Mengenai ini, Luke telah bertanya sebelumnya mengapa Robert akan memukuli orang-orang di sisi yang sama. Robert baru saja menendangnya dengan amarah yang malu dan meraung, kamu pikir orang-orang di pihak yang sama tidak pernah berkelahi. Di depan pria parubaya yang sok ini, Luke hanya bisa meminta Catherine untuk berurusan dengannya. Mendengar jawaban Luke, Phil mengangguk sambil tersenyum. Mereka sampai di pintu masuk lobi saat itu. Melihat Luke, Selina berjalan ke arahnya dan bertanya, Luke, kita baik-baik saja sekarang. Phil, bagaimanapun, mengulurkan tangannya lebih dulu. Kamu Selina, kan? Selin bingung. Namun, melihat senyum pria parubaya itu, dia tanpa sadar berjabat tangan dengannya. Dan Anda? Phil menjawab sambil tersenyum, saya rekan Wells. Anda bisa memanggil saya Phil. Senang bertemu. Anda, sikapnya wajar tanpa terlalu antusias. Dia adalah baik didekati dan sopan. Selina tiba-tiba merasa aneh. Dia memandang Luke dan berkata, senang bertemu denganmu juga, Agen Phil. Phil berkata, kami akan menangani akibat dari insiden ini untukmu. Anda tidak perlu khawatir informasi Anda bocor. Sekarang, pulanglah, istirahatlah, dan bersantailah. Dia memandang Luke sepanjang waktu ketika dia mengatakan itu. Luke mengulurkan tangannya lagi. Terima kasih banyak, Phil. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, Phil berbalik dan kembali ke dalam. Ketika dia kembali ke kamar mandi, Wells, yang sekarang sibuk, bertanya, Phil, apakah kamu sangat memikirkan Luke? Phil dengan tenang berjongkok untuk membantunya dan menjawab dengan santai, apakah kamu tidak tertarik dengan bibit ini juga? Wells tidak terlalu memikirkannya. Cukup, karena orang-orang haki Anda mengawasinya, kami tidak akan pernah mendapatkannya. Petik 2. Phil berkata sambil tersenyum, dia terlalu muda. Kami masih harus menunggu setidaknya 5 tahun. Siapa yang tahu di mana dia akan berada saat itu? Wells mengangguk. Betul sekali. Kami menemukannya terlalu dini. Phil terkenal di antara rekan-rekannya karena sikapnya yang ramah, dan dia sama dengan orang biasa. Luke adalah pihak yang terlibat dalam kasus ini dan calon agen yang mereka optimis, jadi Phil membocorkan beberapa informasi permukaan tentang mutan kepada Luke sama sekali tidak melanggar aturan.
Di sisi lain, setelah Luke dan Selina masuk ke mobil, Selina menoleh dan menatap Luke, tenggelam dalam pikirannya. Saat mengemudi, Luke bertanya, "Ada apa?" Selina mengerutkan kening. "Mengapa feel ini terasa begitu akrab?" Luke berkata, "Lihat di sini." Mengatakan itu, dia menoleh dan tersenyum padanya. Tercerahkan, Selina mengepalkan tangan kirinya dan memukul telapak tangan kanannya. "Itu dia. Kalian berdua terlihat sangat mirip saat tersenyum." Luke mengangguk dan melaju melewati jalan yang ramai. Dia harimau yang tersenyum. "Jangan biarkan dia membodohimu." "Selina, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menggambarkan dirimu juga?" Lukas mengangkat bahu. "Kau bisa mempercayaiku, tapi kurasa kau tidak bisa mempercayainya." Selina, bagaimanapun, terus menatap wajahnya. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Bukan hanya senyummu, tapi aura yang kalian berdua miliki dan penampilanmu. Yah, baiklah, kalian berdua tidak terlihat sangat mirip." Lukas tidak senang. "Hei, apakah garis rambutku sejauh itu?" Tertegun sejenak, Selina kemudian tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir. Mengingat berapa banyak rambut yang Anda miliki sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang garis rambut Anda bahkan ketika Anda mencapai usia Phil." Luke mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, matanya berkilat dengan tatapan yang rumit. Luke telah mendapatkan banyak dari serangan mendadak ini. Sistem, hentikan serangan ekstremis oleh geng Salim dan selamatkan orang-orang di dalam gedung. Lengkap. Total pengalaman, 10.000. Jumlah kredit, 10.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 7.000. Kredit plus 7.000. Melihat total pengalaman dan poin kredit untuk misi ini, Luke hanya bisa menghela nafas, bangunan Stark Industries benar-benar kokoh. Mempertimbangkan bahwa ada sekitar 2.000 orang di gedung itu, menyelamatkan mereka semua bisa memberinya 20 pengalaman dan poin kredit masing-masing. Namun, bahkan jika ledakan terjadi, tidak akan ada lebih dari 500 korban. Oleh karena itu, total XP dan poin kredit untuk misi ini bukanlah 20 atau 40.000. Untungnya, pengalaman dan poin kredit hanyalah bonus, Luke telah memperoleh 3 keuntungan penting lainnya. Keuntungan penting pertama adalah dari Iron Hide Creech. Sistem, Anda telah membunuh Iron Hide Creech McCoy. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Creech, Basic Football, Basic Combat, Elementary Tempering Prasyarat, 80 Strength, 20 Mental Strength, dan 20.000 poin kredit. Untuk sementara tidak tersedia. Luke tidak terlalu terkejut dengan prasyarat 80 Strength, tapi itu masih membuatnya pusing. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan poin stat sebanyak itu? Namun, dia dengan cepat meninggalkan dilema yang tidak berarti ini. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatan mentalnya menjadi 40 terlebih dahulu, dan dia tidak akan menambahkan poin ke kekuatan dalam waktu dekat. Elementary Tempering ini sepertinya merupakan kemampuan yang hebat, tetapi untuk saat ini, itu hanya bisa disimpan dalam daftar kemampuannya sebagai cadangan. Sampai dia mempelajari kemampuannya, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan rompi anti peluru dan perisai khusus. Bab 561 Keuntungan dan Spekulasi. 2 keuntungan penting lainnya adalah karena agen Phil itu. Pertama, Luke bukan mutan. Dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah mengujinya berkali-kali, tetapi Dedi System tidak pernah menambahkan tag X-Gen ke salah satu kemampuannya. Selain itu, Elementary Self-Healing Charol dan Elementary Tempering Iron Hide Creech menuntut terlalu banyak poin strength. Berdasarkan spekulasi Luke, Charol paling banyak 3 kali lebih kuat dari orang biasa, dan Creech 5 kali lebih kuat, tetapi tak satu pun dari mereka memenuhi prasyarat. Jadi, kemampuan Charol dan Creech jelas berasal dari gen X mereka, sedangkan kemampuan Luke dibangun dan diperluas pada atribut dasarnya sendiri. Tidak mungkin bagi Luke untuk mempelajari kontrol listrik dasar Kristope karena dia bukan mutan dan tidak memiliki gen X untuk itu. Kedua, perangkat SHIELD tidak dapat mendeteksi inventaris sistem. Luke telah mengisi ulang revolvernya dengan peluru dari inventarisnya ketika dia melawan Iron Hide, tetapi perangkat Phil hanya mendeteksi jejak yang ditinggalkan oleh monster berkulit merah itu setelah dia memindahkan tong sampah ke dalamnya. Temuan ini sangat penting bagi Luke. Jika sebuah peralatan dapat mendeteksi setiap kali dia menggunakan inventarisnya, itu akan sangat merepotkan baginya. Dia secara khusus melamar M500 sebagai senjata ketiganya dengan Dustin untuk memanfaatkan inventarisnya sebaik mungkin. Paling nyaman baginya untuk menggunakan inventarisnya untuk memuat ulang revolver ini dengan cepat.
Pada saat yang sama, semakin jelas bahwa lawannya berada pada kapasitas M500, semakin besar kemungkinan mereka akan tertipu. Iron Hide, misalnya, telah ditipu dan dibunuh oleh M500-nya, yang menembakkan 11 peluru berturut-turut. Lebih jauh lagi, jaket Luke bisa menutupi tindakan mengeluarkan senjatanya, sehingga dia bisa mengeluarkan M500 dan M686 secara bergantian. Itu juga mengapa dia selalu memilih sarung ketiak. Dia benar-benar bisa mengeluarkan M500 ketika M686 ada di sarungnya. Bagaimanapun, itu akan terlihat seperti senjata apapun yang dia keluarkan adalah yang ada di sarungnya. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai senjata, 50 portabel yang dapat menembak ratusan kali tanpa perlu diisi ulang. Dengan 3 keuntungan besar ini, Luke tentu saja berhasil dengan tugas keamanan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina melanjutkan tugas rutin mereka. Luke tidak tahu apakah itu karena janji Tony Stark, atau kerja keras agen Phil, tetapi mereka dikeluarkan dari tugas Stark Industrial Park, dan Elsa memberi mereka banyak kasus baru. Yang benar adalah bahwa Luke dan Selina tidak lagi dibutuhkan. Ditampar wajahnya oleh serangan yang kurang ajar itu, Stark Industries menambah jumlah penjaga keamanan di pameran. Sekarang ada hampir 500 dari mereka. LAPD juga mengerahkan lebih banyak petugas polisi ke daerah itu. Oleh karena itu, area di sekitar Expo menjadi tempat paling damai di dunia. Sebaliknya, bagaimanapun, LAPD lari dari kakinya. Orang-orang yang menimbulkan masalah di pameran itu semuanya dijebloskan ke sel tahanan sementara di Departemen Kepolisian. Mereka semua ditahan dari mana saja antara 1 sampai 5 hari. Jika mereka telah melakukan pelanggaran, mereka dikirim ke dihukum, dan kemudian dibawa ke penjara. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Luke atau Selina lagi. Mereka bertemu Wells keesokan harinya, menulis laporan terperinci, dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan hanya itu untuk proses formal. Setelah itu, tidak ada yang menyelidiki mereka lagi. Mereka pasti mendapat perlakuan istimewa dibandingkan dengan petugas polisi lain yang pernah berada di tempat kejadian. Sisanya semua diinterogasi setidaknya 5 kali selama lebih dari 10 jam secara total. Orang-orang dari berbagai bidang ingin menggali petunjuk yang berguna dari mereka untuk mengetahui dalang di balik serangan mengejutkan ini. Berdasarkan statistik kepolisian pasca kejadian, Sonia selaku pakar analisis intelijen melakukan penilaian pribadi. Jika bangunan di Stark Industrial Park telah runtuh dan semua tokoh besar dan raja di gedung itu mati, orang-orang ini secara total bernilai lebih dari 200 miliar dolar. Takagi, yang bernilai beberapa ratus juta, bahkan tidak ada dalam daftar nama ini. Dan kelompok tokoh terkemuka ini belum termasuk pemegang saham utama Stark Industries atau Tony Stark sendiri. Anehnya, tidak ada kritik dari stasiun-stasiun TV bahwa penumpasan besar-besaran oleh LAPD telah mengganggu ketertiban umum. Stasiun TV mungkin bersedia menyinggung beberapa raja, atau bahkan segelintir dari mereka, tetapi tidak mungkin mereka akan membuat marah sekelompok besar raja dari berbagai bidang. Selain itu, beberapa pemegang saham utama stasiun TV juga pernah berada di Stark Industrial Park. Karena alasan itulah, sementara setiap stasiun TV melaporkan penyerangan itu, tak satu pun dari mereka menyebut Luke atau Selina, yang telah banyak membantu. Luke dan Selina merasa lega. Apa manfaat menjadi terkenal? Mereka tidak ingin dipromosikan, dan mereka telah menjadi kaya melalui usaha mereka sendiri. Luke tidak ingin berurusan dengan monster berkulit merah itu, terutama karena kemampuan pria itu sulit untuk dihadapi, dan akan sangat buruk jika dia mengejar keluarga mereka. Tapi Luke ingat aroma pria itu kali ini. Jika dia bertemu pria itu lagi dan memiliki kesempatan, dia pasti akan mengubah wajahnya dan mencoba membunuhnya. Siapapun yang melakukan serangan ekstremis tidak memiliki batas, dan yang terbaik bagi musuh yang tidak memiliki batas untuk dimusnahkan sesegera mungkin. Terlepas dari kekacauan di luar, 2 orang dan 1 anjing santai saat mereka menyelidiki kasus seperti biasa. Nugget emas sangat puas selama beberapa hari ini. Kemanapun mereka pergi, itu bisa makan. Mereka bertiga perlu makan banyak, dan mereka tidak kekurangan uang. Mereka memiliki segalanya mulai dari makanan ringan, makanan cepat saji, dan minuman ringan hingga makanan besar. Baik, Gold Nugget adalah yang paling menyedihkan ketika datang ke makanan, karena tidak bisa bergabung dengan Luke dan Selina. Sebagian besar restoran besar menolak masuknya hewan peliharaan. Meskipun marah karena diperlakukan sebagai hewan peliharaan, Luke melarangnya menggigit pelayan yang menghentikannya di pintu masuk. Itu hanya bisa menunggu sampai Luke dan Selina selesai makan, dan satu-satunya alasan itu tidak berubah adalah karena mereka mengemas 2 porsi untuk dibawa pulang.
Akan terlalu sibuk makan di kursi belakang untuk mengeluh tentang perilaku diskriminatif pelayan. Sama seperti itu, seminggu berlalu. Kemudian, Luke menerima telepon dari nomor aneh. Dia mengangkat telepon dan mengatakan sesuatu, sebelum dia menutup telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat wajahnya, Selina bertanya, apakah Jimena menemukan pacar? Luke memelototinya tanpa daya. Apa yang kamu pikirkan? Itu Tuan Weyland. Selina tercengang. Apakah dia mengetahui bahwa kamu bertanggung jawab atas mandi kotorannya? Luke menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya. Tidak bisakah kamu lebih optimis? Selina membuang tebakan acak. Apakah dia memiliki seorang putri muda dan cantik yang ingin mengenalmu? Luke tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Selina kadang-kadang memiliki pikiran aneh, tetapi tidak biasa baginya untuk memiliki seluruh rangkaian pikiran itu. Dia bertanya dengan aneh, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Mendengar itu, Selina mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum dia tiba-tiba meraung, nugget emas, idiot, drama TV apa yang kamu tonton setiap hari? Bab 562 Vin bukan rumah, ayo keluar dan bermain. Selina melanjutkan meraung, dan itu saluran premium HBO. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu tonton? Anjing itu tidak mengangkat kepalanya atau mengeluarkan suara saat terus makan. Lukas tertawa. Mengapa Anda tidak menetapkan aturan untuk itu dan melarangnya berbagi hal-hal acak dengan Anda? Selina bersenandung dan kemudian terkekeh. Sebenarnya, drama-drama TV itu cukup menarik. Ada banyak pria dan wanita aneh. Luke, apa yang kita bicarakan? Tertegun, Selina mengingat sejenak, lalu berkata dengan ragu, sepertinya seseorang meneleponmu. Luke merasa geli. Ketua Dewan Weyland Corporation baru saja menelepon untuk memberi saya tugas pribadi. Saya tidak tahu apakah dia memiliki anak perempuan yang muda dan cantik, tetapi tugas saya adalah mengantarnya ke suatu tempat. Selina bertanya, kamu akan melakukan perjalanan lagi. Lukas merenung sejenak. Apa Anda mau ikut dengan saya? Wajah Selina bersinar karena terkejut. Bisakah saya? Lukas mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa bernegosiasi dengannya. Selina bertanya, kemana dia pergi? Kutub Selatan, jawab Luke. Selina hampir jatuh. Dengan serius. Apakah kamu sedang bercanda? Luke, aku benar-benar tidak. Selina tiba-tiba melihat ke kaca spion. Tapi bagaimana dengan nugget emas? Luke juga ragu. Sesaat kemudian, dia berkata ragu-ragu, aku bisa mencoba bertanya pada Weyland apakah kita bisa membawa anjing bersama kita. Gold Nugget merengek sedih sebagai protes. Lukas mengabaikannya begitu saja. Kepala anjing alien masih seekor anjing. Selina ragu-ragu sejenak. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan, dia tidak akan pergi. Alasan dia memberi Luke adalah bahwa Kutub Selatan tidak akan menyenangkan. Tapi Luke tahu itu hanya sekunder. Alasan terbesarnya adalah akan sulit untuk membawa dolar bersama mereka. Di Kutub Selatan, bahkan manusia harus melangkah dengan hati-hati, belum lagi seekor anjing. Dolar bukanlah seekor husky, jika tidak, ia bisa dianggap sebagai anjing kereta luncur. Tetapi sementara kondisinya jauh lebih baik sekarang, siapapun yang memelihara anjing akan dapat mengetahui dari wajahnya bahwa anjing itu sudah sangat tua. Meninggalkan dolar sendirian di rumah bukanlah pilihan, bukan karena mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada dolar, tapi karena dolar bisa menimbulkan masalah. Orang ini masih baru di bumi, dan mereka benar-benar tidak bisa santai dan membiarkannya bertindak sendiri. Jika keduanya pergi ke Kutub Selatan, nugget emas mungkin tidak akan lolos dengan sendirinya, tetapi sangat besar kemungkinannya akan menimbulkan masalah. Luke memberitahu Selina bahwa dia bisa menolak permintaan Weyland, atau meminta pendapat Weyland tentang masalah itu terlebih dahulu. Jika dia mengizinkan mereka membawa anjing itu, mereka semua bisa melakukan perjalanan bersama. Selina berpikir lama, tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan. Jika itu Rio, aku tidak keberatan pergi denganmu. Rio memiliki banyak makanan enak. Saya rasa tidak ada yang enak untuk dimakan di Kutub Selatan, kan? Lukas berpikir sejenak. Daging ikan paus. Daging anjing laut. Dolar langsung meneteskan air liur, tetapi Selina mengerutkan kening dan bertanya, mentah. Luke mengangguk menyesal. Saya membaca sebelumnya bahwa itu sangat bagus. Selina dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lupakan saja kalau begitu. Nugget emas, tutup mulutmu. Kau membuat bantalmu basah. Gold Nugget menelan air liurnya dengan sedih dan menundukkan kepalanya, itu harus cepat menjilat bantal bersih, dalam kasus beberapa orang menggunakannya sebagai alasan untuk menghukumnya.
Luke menelepon Elsa dan meminta izin. Elsa dengan mudah menyetujui permintaannya, bahkan jika dia tidak benar-benar ingin Luke pergi. Namun, sudah diputuskan di Departemen Kepolisian bahwa Luke dan Selina harus tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Itu juga alasan mengapa dia hanya menugaskan kasus-kasus kecil kepada mereka. Selalu seperti ini jika Anda ingin menghindari menarik perhatian di masa-masa sulit. Menghindari pusat perhatian mengurangi kemungkinan mereka dilacak. Departemen Kepolisian telah merencanakan untuk memberikan cuti tidak resmi kepada Luke dan Selina. Luke dengan sukarela mengambil beberapa kasus dalam beberapa hari terakhir, dan Elsa tidak menolaknya. Sekarang Luke berencana untuk pergi dan menghindari perhatian, dia juga tidak punya masalah dengan itu. Keesokan harinya, Luke mengucapkan selamat tinggal pada Selina dan pergi. Melihat Luke pergi, Selina kembali ke dalam rumah. Sebuah bola emas muncul dari tubuh dolar dan melompat ke arahnya. Hahaha, akhirnya iblis itu pergi. Ayo pergi, ayo keluar dan bermain. Selina tidak berdaya. Bukan itu yang kamu janjikan. Nugget emas, hah. Kemudian kita tidak akan bermain, kita akan keluar dan bekerja. Kita akan belajar dari Luke, dan mencari informasi di tempat kerja, sepulang kerja, hehe. Selin curiga. Bagaimana Anda tahu semua itu? Nugget emas, saya memperhatikannya sejak lama. Dia sering mencari geng yang tidak ada hubungannya dengan kasus Anda di tempat kerja. Kenapa lagi dia tertarik pada pria sampah itu jika dia bukan gay? Selina kehilangan kata-kata. Nugget emas cukup membanggakan dirinya. Dengan perginya iblis, bukankah ini saat yang tepat bagi kita untuk mengembangkan kerja tim kita? Lihat, ada penjahat di mana-mana di Los Angeles sekarang. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bertindak. Selina ragu-ragu. Menyingkirkan mereka semua, itu terlalu banyak. Nugget emas, belas kasihan seperti itu tidak ada artinya. Baiklah, jika Anda tidak ingin membunuh anggota geng itu, patahkan saja anggota badan mereka dan pastikan mereka tidak dapat melakukan hal buruk selama beberapa bulan ke depan. Itu akan baik-baik saja, kan? Selin merasa lega. Itu, seharusnya baik-baik saja. Gold Nugget sudah mengomelinya dengan tidak sabar. Oke, cukup bicara. Ayo kita keluar. Jangan lupa untuk membawa uang bersamamu. Iblis tidak ada di sini hari ini, dan tidak ada yang akan membayar makanan kita. Selin memutar bola matanya. Jadi, Anda sebenarnya masih ingin keluar untuk bermain, bukan? Nugget emas, kami adalah pemakan besar sejak awal. Benar? Ingatlah untuk mengambil uang para gangster setelah Anda menghajar mereka. Selin tercengang. Anda ingin merampok mereka. Gold Nugget menjawab tanpa basa-basi, apa salahnya mendapatkan uang saku tambahan saat menindak penjahat? Bagaimanapun, mereka adalah penjahat. Selina, dari mana kamu belajar itu? Nugget emas ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya hanya bisa mengakui kebenaran. Saya belajar dari Lukas. Selina berpikir sejenak, dan langsung tercengang. Anda melanggar aturan lagi. Anda mengikutinya. Nugget emas bergegas membela diri. Tidak, tapi uang yang dia bayarkan dengan bau heroin. Selina mengejek anjing itu. Tahukah Anda bahwa setiap uang kertas di negara ini memiliki bau itu? Itu sama sekali bukan bukti. Nugget emas terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Selina menolak untuk melihat sesuatu dengan jelas, Gold Nugget tidak berpikir itu bisa meyakinkannya. Beberapa uang tunai yang diambil Luke memiliki aroma heroin yang jauh lebih berat daripada uang tunai biasa. Tentu saja, apa yang dikatakan Selina juga benar, dan anjing itu tidak perlu mempermasalahkannya dengan Selina. Bagaimanapun, Selina sudah setuju untuk mengambil sedikit uang saku saat mereka memukuli penjahat. Nugget emas telah mencapai tujuannya. Menyadari bahwa ia akan segera memiliki tabungannya sendiri, Nugget emas sangat senang. Keluar dengan uangnya sendiri untuk membeli apapun yang ingin dimakannya adalah impian utamanya. Di sisi lain, Luke pergi ke bandara, naik jet pribadi yang menunggunya, dan terbang langsung ke Ushuaia di Argentina. Bab 563 Misi di Kutub Selatan, dan Kehendak Weyland. Ushuaia adalah salah satu lokasi terdekat di dunia dengan Kutub Selatan, yang hanya berjarak 960 km. Itu juga salah satu titik awal paling populer untuk perjalanan ke Kutub Selatan, dan perhentian terakhir bagi banyak tim eksplorasi sebelum mereka menuju ke Kutub Selatan. Luke tinggal di Ushuaia begitu dia tiba di sana. Berbeda dengan Kutub Utara, Kutub Selatan mengalami cuaca terburuk di bulan Juni. Angin dengan faktor dingin lebih dari 8 derajat bertiup sepanjang waktu, dan suhunya bisa lebih rendah dari -50 derajat. Kerasnya lingkungan berada di luar imajinasi. Bahkan Luke tidak berani mengambil risiko.
Dia mengikuti pengaturan staf Wayland Corporation dan mulai memoles pengetahuannya tentang Kutub Selatan. Dia telah menyingkirkan banyak, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan tempur yang cocok untuk kutub. Hanya ada satu alasan untuk itu, siapa yang akan Anda bunuh di kutub? Anjing laut dan paus. Dia hanya bisa mencari sesuatu di daftar kemampuannya sendiri yang bisa dia gunakan untuk bertarung di salju. Dia kemudian melihat berbagai file yang disediakan oleh Wayland Corporation. Dia menunggu selama 3 hari sebelum cuaca akhirnya cerah. Luke, yang siap berangkat kapan saja, naik pesawat kecil dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecuali pilot, tidak ada orang lain di pesawat. Setelah pesawat lepas landas, Luke mulai mengobrol dengan pilot. Dia cukup tertarik dengan pesawat kecil itu. Itu memiliki sayap dan pelampung tetap di bagian bawah sehingga bisa lepas landas dari air atau salju. Tujuan mereka adalah Kutub Selatan, dan ini juga merupakan waktu terdingin sepanjang tahun. Kebanyakan logam akan menjadi sangat rapuh dalam lingkungan yang keras. Setiap pesawat yang berani menuju Kutub Selatan saat ini secara alami tidak sederhana. Pilot itu sangat bungkam. Dia hanya memberitahu Luke untuk tidak khawatir, pesawat itu berukuran kecil, tetapi telah diproduksi secara khusus oleh Wayland Corporation. 3 jam kemudian, pesawat tiba di tujuan dan meluncur di atas es. Setelah Luke turun, pilot hanya menunjuk sekelompok mobil salju tidak jauh, sebelum dia dengan cepat lepas landas lagi untuk perjalanan kembali. Cuaca di Kutub Selatan bisa jadi tidak bisa diprediksi. Menurut ramalan cuaca akan tenang hampir sepanjang hari, tetapi itu mungkin tidak akurat. Jika bukan karena mereka terdesak waktu, Luke tidak akan naik pesawat ke sini. Pilot itu juga hanya mempertaruhkan nyawanya untuk terbang karena sejumlah besar uang yang dia terima. Setelah dia kembali, dia tidak perlu bekerja selama sisa tahun ini, dan bisa berlibur di pantai terhangat. Luke bergerak cepat menembus salju. Dia masih beberapa ratus meter dari mobil salju. Dia tentu saja tidak ingin berurusan dengan badai faktor dingin 8 derajat yang tak terduga. Beberapa menit kemudian, setelah dia mencapai mobil salju dengan kecepatan tercepat yang bisa dilakukan oleh orang biasa, dia melihat sebuah kompleks bangunan di kaki lereng. Setelah beberapa menit lagi, dia mencapai kompleks dan melambai pada seseorang di dalam salah satu gedung. Pria itu membuka pintu dan membiarkannya masuk. Luke melepas topengnya untuk memperlihatkan wajahnya. Saya Luke Coulson. Tuan Wayland mempekerjakan saya dan menyuruh saya datang ke sini. Pria itu mengamatinya dengan cermat sejenak sebelum dia mengangguk. Selamat datang. Aku akan memberitahu mereka untuk datang menjemputmu. Dia mengatakan sesuatu melalui walkie-talkie. Lebih dari 10 menit kemudian, Luke mengikuti pria lain ke sebuah gedung di tengah kompleks, dan bertemu dengan wajah yang dikenalnya, Charles Wayland, Ketua Dewan Wayland Corporation. Pria kulit putih tua itu sepucat biasanya. Meskipun kehangatan di dalam ruangan, dia tidak terlihat sangat baik. Luke maju dengan senyum dan bertukar salam sopan dengan Raja Super Besar sebelum dia dengan bijaksana langsung ke intinya. Wayland, bisakah Anda memberitahu saya apa tugas ini sekarang? Melalui telepon, Raja hanya memberinya lokasi, dan tidak menjelaskan apa tugasnya. Wayland mengangguk pada pria parubaya berkulit hitam di sebelahnya. Ini Maxwell Stafford, yang bertanggung jawab atas operasi ini dan yang merupakan kepala keamanan saya. Stafford hanya mengangguk pada Luke, lalu mulai menjelaskan tugas itu secara singkat. Beberapa hari yang lalu, Wayland Corporation telah menemukan beberapa reruntuhan misterius di Pulau Beaufort, dan Wayland secara pribadi berangkat untuk menjelajahi tempat itu dengan harapan menemukan sesuatu besar. Maurice Cole, pengawal pribadi Wayland dengan kemampuan individu terkuat, terserang flu parah di atas kapal di sini. Mengingat profesionalismenya, pengawal kelas 1 ini meminta cuti. Dengan kata-katanya sendiri, sangat mungkin dia membuat kesalahan dalam kondisinya saat ini jika mereka menghadapi bahaya. Dalam ekspedisi, satu kesalahan dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Karena itu, dia melepaskan tugas sementara ini yang akan memberinya bonus lebih dari $200.000, dan dengan sungguh-sungguh meminta majikannya untuk mencari pengawal lain yang dapat dipercaya. Wayland tidak kesal karena Maurice mundur. Ini bukan pekerjaan biasa, dan pengawal elit tidak boleh memaksakan dirinya untuk mengambil misi ketika dia sangat sadar bahwa dia tidak dalam kondisi terbaik. Jika sesuatu terjadi pada majikannya, reputasinya di industri akan turun, dan akan sangat sulit baginya untuk mencari nafkah di masa depan. Untuk pengawal, pepatah favorit mereka adalah, membosankan adalah yang terbaik. Karena membosankan berarti semuanya baik-baik saja. Sebenarnya, Wayland punya banyak pilihan. Sebagai raja besar dan pemimpin perusahaan besar, dia memiliki banyak pengawal. Namun,
Ketika dia sedang mempertimbangkan penggantinya, Wei Len, yang mendekati akhir hidupnya, kebetulan mengingat detektif kecil yang menjadi penyebab kekacauannya. Setelah berbicara dengan Takagi melalui telepon, Wei Len memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Dia telah membuat banyak keputusan berisiko dalam hidupnya, tetapi itu selalu terjadi ketika dia aman dan punya waktu untuk memikirkan keputusannya. Kali ini, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Mungkin, ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia bisa begitu disengaja. Untuk keputusan yang disengaja ini, dia menawarkan komisi tinggi sebesar $500.000, karena Takagi mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk mempekerjakan Luke dengan gaji tahunan sebesar $500.000, hanya untuk ditolak. Wei Len tidak kekurangan uang, dia juga tidak ingin ditolak. Faktanya, itu adalah hal yang baik bahwa tempat yang dia datangi sangat unik. Kutub Selatan. Jika bukan karena Wei Len, Luke tidak tahu berapa lama dia akan berpikir untuk mengunjungi tempat ini. Itu benar, Luke datang ke Kutub Selatan justru untuk liburan. Dia tidak percaya bahwa orang besar seperti Wei Len akan menanggung kesulitan di Kutub Selatan. Betapapun kerasnya Kutub Selatan, orang besar itu tidak akan merasakannya. Seperti saat ini, begitu hangat di dalam ruangan sehingga hawa dingin di luar tidak bisa dirasakan sama sekali. Setelah mendengarkan penjelasan Stafford, Luke bertanya, tanggung jawab saya hanya untuk memastikan keselamatan Wei Len, kan? Stafford mengangguk. Iya, Luke, jadi, saya tidak bekerja di bawah Tuan Stafford, kan? Stafford kembali mengangguk dengan tenang. Betul sekali. Morris, pengawal sebelumnya, juga hanya bertanggung jawab atas Tuan Wei Len. Luke memandang Wei Len, dan lelaki tua itu terbatuk dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi itu tidak perlu. Di tempat ini, aku satu-satunya bosmu. Bab 564 memasuki gua, dan perburuan dimulai. Saat dia berbicara, Wei Len mulai terengah-engah. Stafford melanjutkan di mana dia tinggalkan. Saya bertanggung jawab atas keselamatan semua personel selama operasi ini. Saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan hal lain. Satu-satunya peran Anda adalah melindungi Tuan Wei Len. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Sangat baik, saya akan mengikuti peraturan keselamatan tim juga. Petik 2. Stafford akhirnya tersenyum. Keduanya adalah pelaku, bukan pembicara. Mereka telah mengklarifikasi tanggung jawab mereka dan mencapai pemahaman diam-diam. Wei Len berdiri saat berikutnya. Luke, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, Tuan Wei Len. Wei Len, meskipun kamu baru saja tiba, kamu adalah anak yang baik dan kamu sudah beristirahat di Ushuaia selama 3 hari. Sekarang, kita harus memasuki reruntuhan dan mengejar tim yang berangkat lebih awal. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Luke tercengang, tetapi dia dengan cepat mengangguk. Tentu, tapi bisakah saya meminta Tuan Stafford untuk memberitahu saya lebih banyak tentang reruntuhan yang akan kita jelajahi dalam perjalanan ke sana? Wei Len, tidak masalah. Stafford juga berdiri. Luke, panggil saja aku Stafford. Peralatan apa yang kamu butuhkan? Lukas mengangkat bahu. Bisakah senjata digunakan di sini? Aku tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Stafford berbicara langsung melalui walkie-talkie. Bawa satu set peralatan standar berukuran sedang segera. Kemudian, pria kulit hitam setengah baya membantu Wei Len mengenakan perlengkapannya, dan berkata kepada Luke, Tuan. Wei Len tidak terlalu baik. Anda harus mengawasinya setiap saat. Luke menghampiri dan membantu Wei Len dengan perlengkapannya. Raja ini sudah tua, lemah dan tampak sakit. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri, siapa yang tahu mengapa dia datang ke Kutub Selatan ini. Peralatan Luke segera dikirim. Peralatan itu dirancang khusus untuk lingkungan Kutub Selatan yang keras, dan termasuk rompi taktis, walkie-talkie, pistol, amunisi, senter, tongkat pendar, tali, persediaan medis, dan sebagainya. Luke jauh lebih cepat daripada Wei Len, dan bersiap dalam waktu kurang dari 2 menit. Ayo pergi, Tuan Wei Len. Mereka bertiga meninggalkan gedung. Saat dia memimpin, Stafford memperhatikan Luke, hanya untuk melihat bahwa Luke cepat dan mantap. Juga, Luke mendukung Wei Len dengan salah satu tangannya pada saat yang bersamaan. Tetap saja, dia tidak lebih lambat dari Stafford. Baik, setidaknya pemuda ini sangat kuat. Stafford dalam hati memberi tanda centang pada Luke. Tubuh yang kuat adalah persyaratan dasar untuk ekspedisi, tidak ada yang lebih baik. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga mencapai kanopi besar di tanah terbuka yang dibentuk oleh terpal yang dipasang miring di atas reruntuhan rumah. Melihat terowongan lurus yang miring ke bawah, Luke terkejut. Seberapa dalam ini? Anda menggali ini. Petik 2.
Stafford memandang Wayland, lalu menunjuk ke rumah. Tim pengeboran profesional kami melakukan pekerjaan sebelumnya. Ini mengarah langsung ke reruntuhan, yang berada di bawah 600 meter es. Begitu dalam. Luke bahkan lebih terkejut ketika mendengar itu. Dia menyarankan kepada Wayland dengan sungguh-sungguh, Tuan Wayland, lingkungan di kedalaman itu tidak bagus. Apakah Anda bersikeras untuk turun? Wayland berjalan maju dan naik ke lift di pintu masuk terowongan. Dia kemudian memberi isyarat agar Luke dan Stafford ikut dengannya. Setelah mereka berdua naik lift, Wayland mengetikkan kata sandi dan menekan tombol bawah. Lift sederhana, yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bahan khusus, mulai menurunkannya. Suara Wayland sedikit tidak jelas di balik topengnya. Detektif Luke, aku harus pergi sendiri. Lukas mengerutkan kening. Mengapa? Jika Raja Super, yang sangat tua, sangat menyukai petualangan, dia seharusnya sudah terkenal di seluruh dunia. Tapi dari ingatan, Wayland bukanlah seseorang yang terkenal dengan kecintaannya pada petualangan. Wayland terbatuk. Saya sakit. Dalam beberapa bulan ke depan, dokter mungkin mengumumkan kematian saya yang akan datang. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi kemudian? Petik 2. Lukas tercengang. Dia memandang Stafford, hanya untuk melihat bahwa kepala keamanan setenang biasanya. Jelas, dia sudah mengetahuinya, dan jelas merupakan bawahan terpercaya Wayland. Harga saham perusahaan saya akan turun 12 hingga 18%, dan tidak ada apa-apa. Alih-alih menunggu Luke menjawab, Wayland melanjutkan dengan nada acuh tak acuh, aku takut mati, tapi aku lebih takut mati dari kematian orang biasa yang tidak penting. Luke menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Menatap Luke, Wayland bertanya, apakah kamu punya pertanyaan lagi, Luke? Melihat pintu masuk terowongan yang semakin jauh, Luke menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi, Tuan Wayland. Semakin cepat kita bergerak, semakin cepat kita bisa kembali. Pada saat itu, sebuah kapal perang raksasa melayang dengan tenang di angkasa. Pengumuman terdengar dalam bahasa asing, perburuan telah diizinkan oleh wali tingkat tertinggi di planet ini. Kapal perang akan memantau perburuan sepanjang waktu untuk memastikan tidak ada mangsa yang lolos dari perburuan atau mengganggu tatanan reguler planet ini. Perburuan adalah operasi independen. Kecuali para pesaing, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk campur tangan dalam pertempuran. Persembahan untuk berburu telah dikirim ke ruang inkubasi. Perburuan dimulai. Perburuan memiliki batas waktu 24 jam. Jumlah peserta perburuan ada 3. Pesawat pendarat untuk berburu siap diluncurkan. Pesawat pendarat akan ditarik secara otomatis dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Pemburu, semoga berhasil. Di gua es di sebuah pulau di kutub selatan. Lift turun dengan cepat dan segera mencapai bagian bawah. 2 anggota tim berada di samping, dan mereka dengan hormat menyapa 3 pendatang baru ketika mereka melihat mereka. Suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di atas permukaan tanah, berubah dari minus puluhan derajat menjadi minus selusin derajat. Semua orang melepas masker wajah mereka. Tapi Luke menghentikan Wayland melepas topengnya. Kamu tidak muda, Anda tidak boleh menghirup terlalu banyak udara dingin. Wayland terbatuk dan tersenyum di balik topengnya, senang. Oke, kamu tahu yang terbaik. Dalam perjalanan turun, Stafford telah memberitahu Luke apa yang telah mereka temukan. Sebagian besar tim eksplorasi Wayland tidak datang lebih awal dari Luke. Karena masalah keamanan, dan karena banyak orang dan peralatan yang harus diangkut, mereka menggunakan kapal pemecah es di pagi hari. Pada saat itu, tim eksplorasi pertama hanya berada di reruntuhan selama kurang dari 1 jam. Wayland tetap berada di permukaan bersama Stafford untuk menunggu Luke setelah menerima berita bahwa Luke sudah berangkat dari Ushuaia dengan pesawat. Berapa banyak orang yang masuk? Luke bertanya sambil mendukung Wayland saat mereka bergerak maju. Stafford berkata, 20 pengawal, 25 spesialis yang kami pekerjakan, dan 38 asisten. Luke mendecakkan lidahnya ke dalam, hanya dalam beberapa hari, Wayland telah memindahkan hampir 100 orang ke sebuah pulau terpencil di kutub selatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Seperti yang diharapkan, orang kaya melakukan apapun yang mereka inginkan. Bab 565 Transformasi Reruntuhan dan Bahaya yang akan datang. Saat mereka berbicara, mereka sudah berjalan jauh ke dalam gua es, dan melihat sebuah bangunan gelap menjulang dengan tenang di tengah ruang bawah tanah yang sangat besar. Bangunan raksasa itu dibuat secara eksklusif dari batu hitam. Ada ukiran rumit di mana-mana dengan berbagai pola dan desain, dan termasuk figur dan benda. Tua, dalam, lapuk, dan indah, inilah perasaan yang diberikan oleh bangunan megah ini.
Menaiki tangga besar yang terbuat dari batu hitam, Luke berkata dengan takjub, penemuan ini akan mengejutkan dunia, bukan? Tak satu pun dari teman-temannya mengatakan apa-apa. Mereka jelas berpikir begitu juga. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, benda ini terlihat seperti piramida, kan? Stafford adalah orang yang menjawab, ya. Menurut para ahli, itu mengandung unsur-unsur piramida Aztec dan yang ada di Kamboja dan Mesir. Ini mungkin piramida pertama. Luke mengerti apa yang dia maksud. Dia menyiratkan bahwa piramida lain hanyalah salinan dari piramida ini. Segera, mereka bertiga mencapai puncak tangga dan melihat pintu masuk batu yang megah di sana. Membaca petunjuk kiri pada peralatan di sebelah lorong, Stafford berkata, tim eksplorasi telah turun ke reruntuhan dan berada di inti kompleks bangunan. Mereka sekarang menjelajahi tempat itu. Kita harus bergegas dan bergabung dengan mereka. Lukas mengangguk. Stafford dan Weyland baru saja masuk, tetapi tim eksplorasi sudah berada di jantung reruntuhan. Tanpa bos mereka, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan melakukan sesuatu yang lucu. Luke, Weyland, dan Stafford bergerak lebih cepat saat mereka turun. Pada saat itu, Weyland menyadari bahwa itu adalah hal yang baik bahwa dia telah mempekerjakan Luke. Lukas sangat kuat. Dia masih bisa bergerak cepat sambil memegang gesper di punggung Weyland dan mengambil setengah dari beratnya. Weyland bahkan tidak perlu menggunakan banyak energi. Dia hanya perlu mengambil langkah ringan. Dia tidak tahu bahwa sesuai dengan latihan Luke yang biasa, Luke hanya menggunakan kekuatan yang berada dalam jangkauan orang normal, jika tidak, dia bisa berlari sambil membawa Weyland dan Stafford. Setelah mereka turun 100 meter melalui terowongan yang berliku-liku, seluruh istana tiba-tiba mulai bergetar. Lukas mengerutkan kening. Itu bukan gempa bumi. Atributnya yang kuat memberinya indera yang tajam. Dari getarannya, dia bisa tahu bahwa itu bukan gempa bumi. Tiba-tiba, sebuah gerbang batu yang berat di belakang mereka jatuh dengan keras dan menghalangi jalan mereka datang. Bagian dari dinding batu di samping juga mulai menonjol keluar. Luke meraih Stafford yang berjalan di depan dan menariknya kembali. Beberapa detik kemudian, jalan di depan juga terhalang oleh tonjolan dinding, tetapi sebuah celah muncul di satu sisi. Luke menunggu sebentar, sebelum dia bertanya, Stafford, apakah perangkat navigasi Anda masih berfungsi? Stafford melihat arlojinya dan membandingkannya dengan data di perangkat lain sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, peta yang dibuat oleh anggota tim eksplorasi tidak cocok dengan koordinat kita saat ini. Tidak ada gunanya sekarang, berkat perubahan reruntuhan ini. Petik 2. Luke, bagaimana dengan peralatan komunikasimu? Bisakah Anda menghubungi tim eksplorasi? Petik 2. Stafford mengaktifkan walkie-talkie di bahunya dan memainkannya sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada sinyal. Ada terlalu banyak rintangan di sini. Luke menatap Weyland. Weyland, apakah kita melanjutkan, atau kita berhenti? Itu panggilanmu. Guncangan dan transformasi reruntuhan selanjutnya secara signifikan meningkatkan risiko operasi ini. Luke harus memastikan. Merenung sejenak, Weyland berkata, ayo lanjutkan. Luke tidak terkejut dengan pilihan Weyland. Seorang pria sekarat sering berpikir berbeda dari orang biasa. Sebenarnya, Luke juga penasaran dengan reruntuhan bawah tanah. Adapun risikonya, tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini. Kemungkinannya adalah armada alien akan datang untuk menaklukkan bumi suatu hari nanti. Mereka memasuki terowongan yang baru saja muncul dan berjalan selama beberapa menit. Kemudian, Luke tiba-tiba berhenti dan menyuruh teman-temannya diam. Dari celah di samping, mereka bisa mendengar suara samar jeritan dan tembakan. Ini adalah gema dari lokasi yang lebih jauh. Luke mendengarkan dengan tenang, dan setelah suaranya memudar, berkata dengan lembut, setidaknya 5 orang melepaskan tembakan, dan jeritan itu berasal dari 5 hingga 7 orang. Weyland mengerutkan kening dan membuat keputusan sesaat kemudian. Ayo pergi dan lihat, jika kita bisa membantu mereka. Lukas mengangguk kecil. Saya akan membantu jika saya bisa, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan banyak berguna. Weyland tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Luke berbicara besar dengan situasi yang masih belum jelas, Weyland sebaliknya akan ragu. Setelah transformasi reruntuhan, terowongan yang sebelumnya luas sekarang menjadi sempit dan bengkok. Luke telah menerima jam tangan multifungsi mutakhir sebagai bagian dari perlengkapan standar untuk tim eksplorasi. Itu bisa menampilkan banyak informasi dan merekam koordinat mereka. Dia melihat arloji dan berkata, kami telah berputar-putar. Kami bergerak terlalu lambat. Sulit untuk mengatakan kapan kita akan mencapai area pusat. Petik 2. Stafford bertanya, apa yang Anda sarankan? Lukas menghela napas.
Saya akan membawa Tuan Weilen dan memimpin. Ikuti kami pada jarak 2 meter dan jangan tertinggal terlalu jauh. Dia meletakkan Weilen di punggungnya saat dia berbicara. Mulai sekarang, cobalah untuk tetap diam dan jangan mengatakan apapun kecuali benar-benar diperlukan. Keduanya hanya mengangguk tanpa suara. Tanpa Weilen memperlambat mereka, mereka bertiga segera bergerak lebih cepat. Luke tidak terlalu cepat saat dia bergerak melalui terowongan, tetapi dia hampir tidak ragu-ragu. Dia hanya melambat sebentar di setiap pertigaan untuk menentukan arah yang benar. Kemudian, dia akan menekan lagi dengan cepat. Stafford juga memeriksa posisi, arah, dan kecepatan mereka di jam tangan multifungsinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum. Jika mereka mempertahankan langkah lambat mereka dari awal, mereka akan beruntung bisa keluar dari reruntuhan pada tengah malam. Tapi sekarang, mungkin mereka hanya butuh 1 atau 2 jam untuk mencapai area tengah di bawah dan kembali, asalkan tidak ada kecelakaan. Tentu saja, itu tidak mungkin. Sebuah kecelakaan telah terjadi, dan reruntuhan bawah tanah mulai bertingkah misterius. Transformasi substansial dari istana bawah tanah sangat sulit dicapai, bahkan dengan teknologi modern. Namun tes telah menunjukkan bahwa reruntuhan ini setidaknya berusia ribuan tahun. Itu benar-benar luar biasa. Setelah berlari selama beberapa menit, Luke berhenti lagi dan mengangkat tangan kirinya agar mereka berhenti. Dia mengerutkan kening. Baik Weilen maupun Stafford tidak mengatakan apa-apa. Luke menutup matanya dan mengaktifkan Sharp Nose sepenuhnya. Bau darah yang kental, bercampur dengan bau asam dan amis yang aneh, datang dari bawah terowongan. Tapi tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sana. Yang membuat Luke semakin waspada adalah bahwa bau darah dan bau aneh itu berasal dari lebih dari satu tempat.